bagaimana kitab suci menafsirkan kehidupan kita, di depan saya sudah ada dua moda transportasi seperti biasa ini. Ini ada sepeda, ini ada Vespa. Anda pilih yang mana? Coba tulis di kolom komen. Biarlah kitab suci yang kita baca menafsirkan kehidupan kita, lika-liku kita, jalan-jalan kehidupan kita, gagal berhasilnya kita, senang dan bahagianya kita. Silakan tulis di kolom komen sekarang. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bersama saya ini ada Uskup Mark dari Brisbane. Beliau adalah seorang pengajar kitab suci yang handal. Hello, Father. Hello, Father Joe. Can you say something to my people, to the people in Indonesia, how to enjoy the text of the Bible? I would be very happy. So, terima kasih, Father Joe. Reading the Bible is one of the great adventures of human life, because you're not just reading an old book. You are reading God's Word, which means God's interpretation of your life. And as I have often said to my students, with the Bible in my hand, this is your life. It's not once upon a time. It is God's interpretation of your life and our world here and now. And once you start hearing that living word, it becomes a real adventure, something that's fascinating, enjoyable, and it will change your life. So go to the heart of the Bible and you will never regret it. Thank you, Father. Thank you. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Nah, saudaraku, Anda sudah mendengar bukan pesan dari Bishop Mark atau Uskup Mark ini, seorang uskup dari Brisbane, Australia, yang sedang datang berkunjung ke Indonesia, mampir ke Jakarta. Kemarin beliau datang ke seminari kami, Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Datang, ajak berkeliling, banyak cerita, banyak bertanya tentang bagaimana pembinaan para calon imam di Jakarta. Berapa jumlahnya, dari mana mereka berasal, bagaimana formasinya. Lalu juga saya ajak kemarin ke Kapel, ke Gua Maria yang baru. Beliau adalah orang baik, orangnya supel, banyak bicara juga, enak ngomongnya. Beliau itu orang besar loh, saudara-saudara. Bukan cuma besar badannya saja, tapi juga beliau dosen kitab suci yang sangat handal. Beliau itu lulusan Biblikum Roma, tempat saya sekolah dulu. Beliau bahkan melanjutkan ke tingkat doktoral di tempat yang sama di Biblikum. Beliau fasih berbicara 5 bahasa, bayangin. Kemudian juga beliau cerita waktu itu mengerjakan disertasi soal kisah kelahiran Yesus Kristus melalui pendekatan narasi. Saudaraku yang terkasih, dari pesan Uskup Mark ini, kita bisa melihat bahwa memang seorang pengajar kitab suci yang sudah banyak makan asam garam di dunia kitab suci akan selalu mengajak umatnya untuk yuk kita menikmati firman Tuhan. Jadikan buku ini bukan sebagai buku kuno pada zaman dahulu. Tidak begitu, tetapi Uskup Mark berkata, kisah-kisah dalam kitab suci, firman Tuhan dalam kitab suci, itu sesuai dengan konteks kita sekarang di zaman ini. Maka, banyak orang membaca firman Tuhan, mencoba menafsirkan kitab suci itu melalui berbagai macam pendekatan, tetapi lupa menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup, sebagai perjalanan hidupnya. Kemudian juga bagaimana firman itu membantu kita dalam menerjemahkan atau menafsirkan kehidupan kita yang seringkali membingungkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat lukisan-lukisan di pameran, kita bisa melihat aneka macam bentuk, macam dan ragam dari lukisan-lukisan itu. Ada yang temanya pegunungan, ada yang temanya pemandangan, ada yang temanya binatang. Hidup kita juga ibarat sebuah lukisan. Apa-apa saja yang menjadi bagian dari lukisan kehidupan kita. Yang membedakan satu orang dengan yang lain, saudara-saudara, adalah jalan hidup kita berbeda-beda. Bagaimana bentukan proses-prosesnya kita juga berbeda-beda. Ada teman-teman kita yang mungkin dari lahir nggak pernah tahu susah. Nggak pernah makan sama nasi sama garam. Nggak pernah makan telur dibagi jadi 6.
Tapi ada juga teman kita juga yang dari kecil susah mulu, gagal mulu, terlilit hutang terus, nggak pernah merasakan enak, Romo. Tapi ada juga teman kita yang hidupnya itu pernah susah, jatuh, amburadul, lalu diangkat sama Tuhan. Sekarang hidupnya luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang kan membingungkan. Tuhan maunya apa sih? Tuhan, apa maksud ini semua? Mengapa ini semua terjadi dalam kehidupanku? Baru nikah, baru merasakan bahagianya rumah tangga, tiba-tiba pasangan hidup dipanggil Tuhan misalnya. Itu kenapa nggak pusing? Berjuang, berharap, mengharapkan seorang anak, tetapi belum juga kunjung dikabulkan. Nah, saudara-saudara, untuk membantu kita memahami, menafsirkan jalan-jalannya Tuhan, kitab suci menjadi sebuah alat tafsir buat membaca kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, bagaimana kitab suci menafsirkan kehidupan kita? Di depan saya sudah ada 2 moda transportasi seperti biasa ini. Ini ada sepeda, ini ada Vespa. Anda pilih yang mana, coba tulis di kolom komen. Biarlah kitab suci yang kita baca menafsirkan kehidupan kita, lika-liku kita, jalan-jalan kehidupan kita, gagal berhasilnya kita, senang dan bahagianya kita. Silakan tulis di kolom komen sekarang. Saya mau mulai dari yang mana dulu ya? Bagaimana kitab suci menafsirkan kehidupan masing-masing dari kita? Saya mau mulai dulu dari yang sepeda. Bagi Anda yang milih sepeda, saudara-saudara, hidup Anda bisa dibantu, dibaca oleh teks kitab suci yang dibacakan pada hari Selasa 9 Januari tahun 2024. Diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 9 sampai 20. Hidup Anda coba dibaca, coba ditafsirkan melalui seorang tokoh yang bernama Hana. Anda pasti ingat saudara-saudara, kitab Samuel ada Hana. Hana itu siapa? Hana adalah orang tua dari Samuel. Samuel adalah nabi utusan Allah. Nah, bagaimana hidup Hana ternyata bisa betul-betul membaca kehidupan kita. Dikatakan begini, Hana ini punya seorang suami bernama Elkana yang sangat mencintai Hana. Mereka hidup berumah tangga, tetapi usia mereka bertambah. Hidup rumah tangga mereka berjalan dengan baik, tetapi Hana tidak juga hamil. Tidak bisa memberi keturunan kepada Elkana suaminya ini. Yang membuat Elkana harus menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penina. Dengan Penina, Elkana langsung punya anak. Apa enggak hancur saudara-saudara perasaan seorang perempuan dimadu seperti itu? Lalu juga perempuan lain yang dinikahi oleh suaminya bisa memberi keturunan, sementara dia, istri pertama, tidak bisa memberi 1 orang anak pun. Lalu diceritakan pada suatu ketika Penina memandang rendah dari Hana. Sampai hancur berantaklah, luluh lantahlah perasaan si Hana ini. Nah, yang menarik saudara-saudara, mungkin mirip sama Anda. Kalau rumah tangga Anda punya masalah, sedang gonjang-ganjing, sedang ribut sama suami atau sama pasangan hidup, Anda larinya ke rumah Tuhan. Betul apa betul? Romo, ampun Romo, kok sama banget ya Romo? Nah, itulah yang dilakukan oleh Hana. Nah, dikatakan Hana pada waktu hatinya hancur, dia masuk ke rumah Allah di Silo. Di situ ada juga Imam Eli sedang berada di pintu bait suci Tuhan. Nah, dikatakan dengan pedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayo, siapa yang lagi begitu? Romo bercanda nih kayaknya nih. Kayaknya kok betul-betul firman Tuhan itu betul-betul menafsirkan, membaca kehidupan saya saat ini. Seperti itulah Romo pernah terjadi dalam kehidupan saya. Seperti itulah Romo yang saya alami saat ini. Lagi banyak nangisnya Romo. Karena apa? Masalahnya lagi berat Romo.
Kemudian Hana bernazar dan berseru, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Siapa yang dalam hidupnya pernah bernazar karena minta sesuatu nggak juga dikabul-kabulin, akhirnya bernazar. Dengan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, dikatakan saudara-saudara, Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan dan Imam Eli mengamat-ngamati mulutnya. Saudara-saudara, saya mau memperkenalkan kepada Anda salah satu doa dalam kitab suci, namanya doa Hana. Maksudnya apa sih? Dikatakan, Hana berdoa dalam hati, hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Siapa yang persis seperti Hana, doanya dalam hati, ngomongnya pelan-pelan, tapi komat kamit, ya Tuhan, gitu misalnya. Nah, sedangkan suaranya tidak kedengaran. Siapa yang tipe Hana, kalau cara berdoanya, saya Romo, saya tuh lebih cocok Romo berdoa dalam hati daripada ya Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lebih baik dalam hati, lebih cocok gitu ya. Saya nggak bilang mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, tapi yang mana yang lebih cocok buat Anda. Udah, mungkin Hana di sini curhat aja sama Tuhan. Curhat dia nyampein unek-uneknya kepada Tuhan. Siapa yang doanya cocok seperti doa Hana ini? Tetapi Imam Eli yang berdiri juga di situ melihat, menyangka Hana ini kayaknya orang perempuan lagi mabok. Karena ya komat kamit seperti itu. Jadi bisa Anda bayangkan saudara-saudara bagaimana Hana berdoa pada waktu itu. Dia nggak peduli sama sekelilingnya. Pokoknya dia berdoa sampai dia puas. Eli berkata kepada Hana, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Siapa yang pernah berdoa kepada Tuhan tetapi dinyinyirin, disindir, diejek sama pasangannya, sama anak-anaknya, sama orang tuanya, sama teman-temannya? Siapa? Anda kan Hana banget ternyata. Romo kok bisa cocok ya Romo dengan yang milih sepeda ya? Tetapi Hana menjawab, dia nggak sakit hati. Tidak tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Itulah tipe dari doa Hana. Ya Romo, saya banget itu Romo. Seringkali curhat sama Tuhan. Pagi, siang, malam, pokoknya Tuhan mau dengar apa enggak, saya tetap curhat pokoknya. Saya percaya Tuhan itu maha mendengar. Janganlah anggap hambamu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa sedemikian lama. Ayo, itu tipe doa Hana yang mau saya perkenalkan kepada Anda. Bisa jadi juga itulah tipe doa Anda. Jangan merasa bersalah, jangan merasa keliru. Ada contohnya dalam kitab suci. Nah, maka Eli berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat. Semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau mohon daripadanya. Seorang imam memberikan restu, memberikan berkat. Seperti itulah saya juga. Semoga doa-doa Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka berkatalah Hana, semoga hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Maka keluarlah Hana, dia tidak muram lagi, dia mau makan. Keesokan harinya Elkana dan seluruh keluarganya bangun pagi-pagi pulang ke rumahnya di Rama. Nah, Elkana bersetubuh dengan Hana. 1 tahun kemudian Hana bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudaraku terkasih, Anda di fase yang mana dari hidup Hana? Lagi fase susah-susahnya, lagi fase minta sama Tuhan, lagi fase banyak curhat sama Tuhan dengan derai air mata meskipun dicemooh oleh orang lain, atau Anda sudah di fase ketika Hana dikabulkan doa-doanya oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah dari Hana. Bagaimana firman Tuhan bisa menafsirkan kehidupan Anda. Hana yang cemas, Hana yang sedang sangat sakit hati, yang diremehkan, yang hidupnya lagi hancur. Berkat
perjumpaannya dengan Eli di rumah Tuhan, berkat doa-doanya, pada akhirnya Hana memperoleh apa yang dia harapkan. Cakep bukan? Cakep banget Romo. Kemudian saudara-saudara, saya buka lagi siapa yang memilih Vespa warna kuning ini. Saya Romo. Saya jadi penasaran kisahnya bagaimana. Hidup Anda bisa ditafsirkan, bisa dibantu memahami hidup Anda dengan cara membaca. Bacaan pertama di hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 1 sampai 20. Kelanjutan kisah yang kemarin itu, bagaimana setelah Hana melahirkan seorang bayi, dia kasih nama Samuel karena Tuhan telah mendengarkan, Tuhan telah memberikan apa yang dia minta dalam doanya. Nah, kali ini kita bisa melihat relasi antara Imam Eli dengan Samuel. Dikatakan waktu itu saudara-saudara, Samuel masih belia, masih kanak-kanak. Tapi karena nazar ibunya, sejak kecil Samuel sudah diserahkan kepada Tuhan, hidup di rumah Tuhan. Dikatakan, Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Saudara-saudara, siapa yang hidupnya sedang dibaca oleh firman Tuhan ini? Ya Romo, akhir-akhir ini udah kayaknya berbulan-bulan kalau saya doa datar-datar aja Romo. Kayaknya pesan-pesan Tuhan jarang sekali. Penglihatan-penglihatan, insight-insight, inspirasi kayaknya saya kelewat sibuk. Hati saya kelewat penuh dengan masalah-masalah saya. Sehingga sapaan Tuhan, keintiman dalam doa kayaknya makin jarang Romo. Ayo siapa? Saya Romo. Jadi malu sendiri kalau dibaca sama firman Tuhan seperti ini. Pada suatu hari Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Bisa jadi Anda adalah orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, yang sudah mulai meninggalkan pekerjaan kesibukan Anda seperti biasa di masa muda, dan fisik Anda pun sudah mulai menurun. Sakit penyakit mulai menempel Romo. Sudah tidak sekuat dulu Romo. Sudah tidak segesit dulu Romo. Bisa jadi Anda sedang dibaca oleh firman Tuhan. Kemudian dikatakan, lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapa. Lalu larilah ia kepada Eli dan berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Saudara-saudara, bisa jadi juga hidup Anda sedang dibaca oleh firman Tuhan ini, sedang ditafsir oleh firman Tuhan ini. Ketika Tuhan mulai mengilik-ngilik, memanggil Anda dengan lembut, dengan berbagai macam cara-caranya, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Tapi Anda tidak peka, tapi Anda kadang-kadang tidak peduli atau tidak mengerti seperti Samuel kecil ini. Nah, untung nanti ada Imam Eli yang menolong dia. Kemudian dikatakan, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Sama seperti Samuel, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan memanggil dia. Bagaimana Tuhan mencoba memperkenalkan dirinya untuk pertama kali. Tapi dia tidak mengerti karena dia masih muda. Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Itu dia, saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah Anda seperti Samuel? Tuhan bekerja lewat cara-cara yang ajaib. Kita mau nolak, Tuhan belokin lagi. Kita mau kabur, Tuhan panggil lagi. Sampai kita akhirnya sadar, ini kayaknya panggilan Tuhan. Betul atau enggak? Betul banget Romo. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Saudaraku, apakah Anda lihat Samuel kecil ini? Biasanya kan kalau anak kan males gitu ya, dipanggil lagi tidur, males bangun misalnya. Atau dia ngambek, wah apaan nih, diprank dikerjain. Tapi anak ini taat dan patuh. Siapa yang seperti Samuel? Saya banget, Romo. Puji Tuhan. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saudara-saudara terkasih, seorang Imam Eli yang sudah sepuh saja akhirnya memahami. Nah, pengertian dari Imam Eli ini bahwa Samuel sedang dipanggil oleh Tuhan akhirnya membantu Samuel yang masih muda ini. Dikatakan, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah dan tidur, apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan." Saudara, percaya atau enggak, saudara, saya langsung merinding betul-betul, bulu kuduk saya langsung jer gitu. Karena ini juga pernah terjadi dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan memanggil, jawab, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Butuh keheningan, butuh ketenangan, butuh kematangan juga, butuh pemahaman, pengertian. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, bersabdalah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan." Betul-betul seorang anak yang patuh. Seperti yang diajarkan oleh Imam Eli, itulah yang dilakukan oleh Samuel. Samuel bertambah besar. Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa kisah-kisah ini. Bagaimana firman Tuhan membantu kehidupan kita mengerti. Tuhan buat aku mengerti. Pakai cara apa? Pakai firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saya Romo Yosef mencoba memberikan sebuah pemahaman supaya firman Tuhan ini bisa dinikmati oleh banyak orang beriman. Semoga hidup kita semakin diberkati karena Tuhan betul-betul sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita dan kita punya kepekaan batin, kepekaan rohani untuk bisa mendengar, memahami dan juga menjawab panggilan Tuhan. Salam, Tuhan berkati.